والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Menjadi umatnya Nabi Muhammad itu juga menjadi harapan beberapa nabi, di antaranya Nabi Musa alaihi salam itu berharap untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, atas karunia Allah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak memiliki kemuliaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Terutama di akhirat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang spesial, umat yang diutamakan. Dalam beberapa riwayat menyebutkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan selalu didahulukan, dimuliakan. Maka oleh sebab itu Nabi Musa di antara nabi-nabi Allah itu sangat berharap, tapi tidak mungkin itu terjadi. Walhamdulillah, kita terlahir dari kakek, dari bapak, yang bagiannya itu merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karunia yang lain pun juga sangat banyak. Benar kalau Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Nikmat Allah sangatlah banyak. Contoh subuh ini, kita masih diberikan oleh Allah jawarih kita, anggota tubuh kita, panca indera kita masih sehat. Ini kok matonya terjelit kalau nah. Kujingo sikok-sikok dari tadi terjelit kalau matonya. Alhamdulillah. Adalah yang ngantuk sikok dua. Karena semalam itu dia solat tahajudnya lama. Iya. Pecah oya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahajud mungkin. Hatta tatawaram qadamaihi, sampai bengkak kakinya. Tapi tidak tahu apa begadang oleh tahajud, apa begadang oleh yang lain, wallahu a'lam. Tapi kamu yang ngantuk-ngantuk jangan tersinggung. Memang ada bawaan dari Dionin pengantuk, pantangan terduduk, apalagi kalau dinding. Kalau lah terlepak di dinding itu cepat bergerak matanya, nutup. Alhamdulillah. Ditambah lagi kopi, teh, berjalan lagi masih banyak. Sabar yang sebelah sini belum, sebelah situ dulu. Jika perlu tidak usah lah tunjuk sebelah sini. Alhamdulillah, nyeruput kopi teh sambil duduk dengar ceramah di masjid pula. Apalagi kurang nikmatnya kita dinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang teh, datang kopi ke depan kita. Tahu-tahu kita seriawan, lidah ada katik rasa. Apa kata kamu? Tinggal ngilam bae jengok uang. Ya aku barulah nyebutkan tadi, lah datang kue dia dua pula. Kopi pula. Cuma aku dah baca ngapa-ngapa, dah baca bergerak.
Nggak ada ceramah sambil makan kopi, minum kopi sambil makan. Ini satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah di antara nikmat kecil-kecil ya. Belum lagi yang lainnya. Nah, ini maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita menyebutkan menjadi ummatu Muhammad ya, maka perbanyaklah sholawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asrah. Barang siapa yang sholawat kepadaku sekali, Allah akan sholawat kepadanya 10 kali. Kemudian wutat alaihi asra khati'at, Allah akan menghapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at asra darajat, dan Allah akan mengangkat kepadanya 10 derajat oleh mengucapkan salawat. Maka perbanyaklah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang maknanya, barang siapa yang disebutkan namaku lalu dia tidak bersolawat, itu orang pelit, alias bakhil, alias kikit, alias getabasa. Nyebut Nabi Muhammad tapi tidak bersolawat, maka perbanyaklah solawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karunia nikmat yang diberikan oleh Allah perlu kita jaga dan kita tingkatkan. Al-iman, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, terdiri dari 3 unsur utama. Pertama, iman itu at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Kecintaan itu diawali dari dalam hati. Kita mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah harus diawali dari dalam hati. Maka ada istilah kita Palembang itu namanya apa? Begawi ini cak dak masuk di hati. Ngapa kok cak lesunian begawi hari ini? Ngapa dak masuk di hati apa? Ngapa cak lesunian kau makan kue pagi ini? Dak masuk di hati. Mana belum nak masuk di hati? Masuk di mulut. Makan masuk di hati. Makan masuk di mulut, bukan dalam hati. Itu menandakan berawal dari dalam hati kecintaan itu. Kebencian itu dari dalam hati. Budak muda sekarang itu ada istilah, kalau cinta sudah melekat, aku dak ngelanjutkannya, kamu lah tahu deh. Tahulah kamu. Dak tahu malam, dak tahu siang, dak tahu habis duit beli pulsa oleh nak berteleponan ini. Dikatuk wong buyan dak apa-apa. Di pondokan kaki di kamar no berteleponan. Ngadapi mesin, ngadapi layar HP. Oleh karena cinta yang bersumber dari dalam hati. Bapaknya marah, bapak ni tidak tahu dan perasaan anak, tidak kesian sama anak ni apa. Selalu cak minta diberikan perhatian. Begitulah kalau hati sudah terikat cinta. Semestinya kecintaan kita kepada Allah itu didasari memang dari dalam hati. Maka ulama mengingatkan kita, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, tanamkanlah di dalam hati itu betul-betul rasa cinta. Kemudian yang kedua, setelah dari dalam hati ini, ya, itu akan berefek kepada lisan. Lisan itu bagian dari jasmani kita, lisan dari jasmani kita. Maka kalau dalam sebuah riwayat itu
ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh fisiknya itu baik. Wa iza pasadat pasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu buruk, seluruh jasadnya itu akan ikut buruk. Sekarang ya, kita makan dengan nikmat ini karena dari dalam hati kita yang bersih. Memang ikhlas karena Allah. Datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, tidak ada ancaman, tidak ada kebencian, tidak ada rasa hasud, iri, dengki. Ada tak yang sholat subuh ini dalam dirinya tuh rasa iri dan dengki? Udah katilah. Muka yang bersinar-sinar seperti ini sudah tentu atau sudah barang tentu muka-muka yang berasal dari hati yang ikhlas. Nah, inilah yang dicerminkan dari keikhlasan, dari keimanan kepada Allah yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seluruh fisiknya akan ikut beriman kepada Allah. Maka iman itu setelah dari dalam hati harus lari ke lidah. Harus lari ke lidah, lisan. Tadi kita zikir setelah sholat subuh. Kata mamangnya tadi, Ustadz kaki kita berzikir sebentar karena waktu kita panjang. Wah, berzikirlah kita. Sah dunian kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wah, sambil ngiling-ngilingan kepala di kita. Subhanallah, cak nak goyang perahu, cak itu mau apa? Masjid kita ni goyang kena gempa. Oleh husuk tadi, itu dari dalam hati yang ikhlas. Lisan itu ikut mengucapkan. Balik ke budak muda tadi, kalau dia memang cinta, nak diucap ke. Maka ketika kita akad nikah, ada tak sekedar dari dalam hati, be? Misalnya mertua yang dengan calon mantunya tuh, ada dia tidak kata, saya nikahkan kamu dengan anakku yang bernama Siti Aminah, mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Nah, itu harus pakai lisan, harus lidah yang menyebutkannya. Kalau tidak sah, harus ada ikrar. Begitu juga ketika kita mengaku beriman kepada Allah pada sholat subuh tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat itu pada saat tahiyat awal, pada saat tahiyat akhir. Kita nunjuk. Nak ditunjuk. Bukan cak ini be. La ilaha illallah. Harus di sini. Harus tertegak. Jangan cak ini be. Itu jawarih. Jawarih yang membuktikan akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata ulama, iman itu harus punya efek kemana? Kepada al-jawarih, al-amal bil jawarih. Ada perbuatan yang ditunjukkan, jasmani kita, fisik kita, anggota tubuh kita menunjukkan anggota tubuh yang beriman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah harus menunjukkan lidah yang beriman. Bagaimana lidah yang beriman itu? Lidah yang beriman itu adalah lidah yang selalu ingat dengan Allah, selalu berbicara yang baik, ngomong nak benar, jangan merepet. Ngomong. Ingat, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita mengucapkan satu lapas saja, melainkan ada sang pencatatnya. Siapa itu? Raqib, sebelah kanan. Kalau kita mengucapkan kebaikan, Raqiblah siap nyatat kita.
Kata kamu tadi di masjid tadi ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Laju rokib nang nyonting terus nang. Subhanallah, subhanallah. Itu kalau ibaratnya kita manusia dah. Catatan. Ya. Subhanallah berapa tadi? 99 kali lafaz yang kita ucapkan. Sekedar kita yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Belum tadi subhanallah, kita sholat itu sudah masuk hitungan. Raqib ini pagi ini alhamdulillah belaburan, nyatet kebaikan gitu. Tapi kalau keluar masjid mulai, kau tahu tak sebelah itu? Tadi ya Allah Rabbi, aku lagi makan, dia merepet. Mulai ghibah, laju di atid nih kau. Sangat. Datang ke rumah, Pak lah banyak. Kalau dari masjid tadi hitungan kalimat yang diucapkannya 100 kali kebaikan, dari keluar masjid sampai ke rumah 200. Balikan baik rugi. Lemak impas. Rugi 100. Rugi 100. Sepanjang jalan kaki cak bergandengan tangan berdua. Cak baik nian bercerita. Nyerita ke uang di masjid tadi tak kacik cerita. Nyerita ke mak mano kawan sebelah tadi dia makan kue itu. Ya Allah Rabbi. Aku baru sekali ini nyanyi uang. Makan kue, cak tak pernah makan kue. Nah, hati-hati bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Hai, dengan lafaz yang kita ucapkan, itu Al-Qur'an yang mengatakan, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah kita mengucapkan satu lafaz saja, melainkan raqib dan atid siap dengan penanya mencatat semua kebaikan, mencatat semua keburukan yang kita ucapkan. Hati-hati, tidak pernah istirahat, tidak kate rokib atid itu rolling, pecah satpam. Kaget kata rokib, tit, apa? Aku nak tidur dulu. Kate, kata atid, kip, aku nak tidur dulu. Kate, tidak kate. Memang ada pergantian malaikat malam dengan siang. Wih, kata kamu, mumpung malaikat malam dengan siang. Mumpung dia undang bergantian, kita buat dosa. Dak kate cepat malaikat itu berlarinya. Ngalah ke kilat. Les yo, cepetnya. Jadi jangan kamu kira kaki aduk masa pergantian itu kita pacak berbuat dosa, tidak. Nah, inilah keimanan semestinya yang kita tanamkan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lahir dari dalam hati. Kemudian berefek kepada lisan, kemudian kepada aspek anggota tubuh kita akan ikut, ya. Apa kata hati? Semestinya iman kepada Allah, kata para ulama, melakukannya seperti ini. Betul, al-iman yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya, iman itu bertambah karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini, subhanallah, jamaah sekalian, aku yakin imannya sedang bertambah. Duduk punggung sakit sejam, ditambah tadi zikir 5 menit. Sebelum sholat tadi landak setengah jam. Nunggu jamaah yang lain. Jadi total kita pada subuh hari ini dari jam 4.30 sampai jam 6, 1 jam setengah duduk, punggung tebal. Rasakanlah kamu. Tapi kenapa ini kita lakukan? Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yazid, bertambah iman kita. Namun di balik iman itu bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, pun begitu iman itu akan berkurang. Wa yanqusu bil ma'siyah.
Berkurang iman itu kita karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari penceramah setiap subuh Ahad ini, haruslah kita memiliki keimanan. Maka kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan bisa menunjuki atau mendapatkan hidayah kepada diri orang yang banyak bermaksiat. Kita kalau masih banyak bermaksiat percuma nak ceramah siapa be. Kagik Maulid Sofwatullah Muhazzib ku jengok, penceramah nasional. Dia ceramah, tapi kalau kita tidak punya hati yang bersih, tidak punya keimanan kepada Allah, percuma. Datang ceramah sejam balik lagi gawe lama. Nah, inilah jamaah sekalian, iman ini harus selalu kita ingatkan. Sehingga kita bisa merasakan dan bisa menikmati semua perintah Allah Subhanahu wa taala, semua perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita mengingatkan ada 3 hal ya yang bisa mendatangkan munjiyat ya, kemudian yang bisa mendatangkan kecelakaan muhlikat. Kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, dan dia mengambil kalimat itu dari Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Beliau menyebutkan tambahan 2 lagi. Kalau yang pertama itu muhlikat wa munjiyat, kata beliau ada lagi yang darajat wa kafarat. 3 hal yang mendatangkan kafarat dan darajat. Ya, 3 masing-masing punya 3. 3 darajat, 3 kafarat. 3 hal yang bisa mengangkat derajat manusia, 3 hal yang bisa menghapus dosa yang pernah kita lakukan. Yang pertama kata beliau dalam kitab tersebut menyebutkan wa ammal kafarat, yaitu intizarus salat ba'da salat. Menunggu salat atau menunggu datang waktunya salat setelah melaksanakan salat wajib lainnya. Salat zuhur di masjid duduk berzikir, nunggu salat asar. Salat asar sudah berzikir, duduk di masjid nunggu salat maghrib. Salat maghrib sudah berzikir, nunggu salat isya. Salat isya sudah berzikir di masjid, nunggu salat subuh. Salat subuh sudah berzikir, duduk di masjid nunggu salat zuhur. Terus apa gawe kamu? Apa gawe kamu? Masjid terus. Kena tembak bibiknya pakai kuali kamu di rumah. Ya, biasanya kita itu maghrib ke isya. Maghrib ke isya. Salat maghrib, Allahu Akbar, berzikir panjang, kajian, atau baca Quran, menunggu salat isya. Kalau salat zuhur ke asar, kalau kamu nak berjualan di pasar, kalau kamu nak begawe di kantor, woi hebat nian bapak itu, zuhur asar masjid terus, cek dekat gawe. Tiap hari di masjid terus. Laju kawannya baru dari pasar. Kau udah ke pasar? Iya, aku udah masjid. Oh, lain ya, no, nak masuk surga duluan. Kena kola aku pulau. Nah, zuhur ke asar mungkin kita bekerja. Asar ke maghrib kita juga masih bekerja. Istirahat maghrib ke isya. Jadi sholat maghrib itu usahakan jangan dulu balik. Di masjid baca
baca Al-Quran. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena ketika kita sholat di masjid, ya, sholat maghrib, kemudian kita berzikir, itu akan mendatangkan kebaikan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal seperti itu akan menghapus dosa kita. Mulai kamu nih kalau ada cara nyelen gitu. Mendak tuh berhenti aku ceramah nah. Biarlah ikuti baik irama. Jengok ke sini. Kamera ya, kamu terekam kalau. Ya, kafarat itu artinya penghapus. Akan bisa menghapus dosa kita. Tadi kita katakan tidak mesti semua sholat 5 waktu kita di masjid. Sesuaikan dengan waktu kita istirahat. Bisa tidak zuhur kasar? Oh pacak baik kalau kita besok gawe itu sip-sipan. Misalnya yang gawe di pabrik atau di mana dia siang memang tidak begawe malam. Tidak apa-apa. Karena ini akan bisa mendatangkan kafarat, penghapus dosa. Kepengen tak kita dihapuskan dosa? Cetut semuanya kepengen. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama intizarus shalah ba'da shalah. Tapi di masjid juga jangan tak katik gawe, duduk di pojok berdua mulai bercerita. Jadi mana? Nah, macam lah kita tu. Tak masuk itu. Iya. Tanya ke dengan UAS itu, bang kamu tak percaya? Itu ada UAS. Masuk, tak masuk itu tu. Siapa itu? Nak berzikir di masjid, tak? Oh, nak duduk baca Quran. Maka kalau masuk masjid itu niatkan iktikaf di masjid. Nah ini yang pertama, yang bisa menghapus dosa kita. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, isbaghul wudu ala sibrat, yaitu menyempurnakan wudu, melengkapi wudu pada saat musim dingin. Di sini aku rasa ada yang tinggal di pagar alam Ada mak mana lah rasanya wudu subuh-subuh. Dingin, jewang pegagan, bagau dingin ngiti rawak. Jewang pegagan itu. Ya Allah dinginnya pula. Oi banyu nih jewang Palembang. Ngitir. Saya mengatakan itu, saya pernah mencoba itu. Pada saat dulu pernah nak mendaki Gunung Dempo. Biasa lagi muda kan, kaki lutut masih kuat. Subuh-subuh sebelum berangkat gaya wong Palembang ada. Biasa mandi subuh-subuh ada pula terlalu dingin nian. Kita di Indralaya tidak pernah dingin-dingin. Terlalu dingin, mandi. Bawa anduk setel PD nian. Apa dia pas masuk pancuran banyu dekat kolam ikan itu. Ya Allah, pecah es. Ngitir badan. Itu masih belum terasa. Karena di Indonesia ini sekedar dingin, pagar alam itu paling dingin. Mak mana kalau kamu tinggal di Eropa? Eropa. Di Timur Tengah. Itu ada Ustadz Paluti pernah di Suriah. Itu ada musim saljunya. Kayak di Turki. Mak mana kalau kamu bodoh di banyu es? Coba kalau kamu nak percaya balik nih, Dek, minta ada batu es tak? Rendam. Wuduk kamu di situ. Muka kamu nggak pakai batu es, wuduk tangan pula. Begitulah posisinya. Setelah wuduk itu bukan selesai. Kalau di Indonesia kan setelah wuduk aman, tidak katik masalah. Kalau kita di sana itu keluar dari rumah, udara itu dingin sangat menyengat. Subhanallah, inilah perjuangan ketika berwudu pada saat musim dingin. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika berada di musim dingin yang sangat menyengat, ya, kita dituntut untuk berwudu, sempurnakan wudu. Karena apa? Berwudu pada saat itu
akan bisa mendatangkan kafarat. Woi, kafarat. Woi, kafarat. Enggak nak kamu. Minum dulu teh kamu. Aku nak minum dulu. Ada jeda iklan. Ya. Jadi itu akan bisa mendatangkan kafarat. Penghapus dosa. Pernah tak kamu terbayang Jumat bertemu Jumat mandi? Jamaah, siapa di sini yang pernah? Kecuali Ustadz Paluti kalau pernah. Ustadz Paluti kan dulu alumni di Suriah. Yang lain pernah ada tak mandi Jumat bertemu Jumat? Ada tak sini? Tak bertemu kamu. Kita dulu pernah merasakan mandi itu Jumat bertemu Jumat. Ustadz Abdul Somad itu, caknya gaga belaga itu pernah dia tak mandi seminggu. Bukan aku ngatoi dia, karena kondisi. Karena ketika kita mandi musim dingin yang sangat menyengat itu mendatangkan mudarat. Aku pernah ngerasakan itu. Jumat bertemu Jumat. Nah, jepu ini dia rasanya. Ndak katik rasa, Pak. Kering badan kita. Kering badan kita. Karena keluar itu angin gurun itu subhanallah. Bos. Dingin-dingin kan. Kalau ke sekolah itu, kalau ke kuliah 4 setel baju dalam, ya. Apalagi sudah itu? Baju kaos tipis, baju kemeja, baju jaket 4. Kalau dalam celana dalam, legging, sepan. Kaki, bekaos kaki kadang-kadang 2 lapis. Bersepatu. Tangan pula pakai sarung. Tangan. Kepala ditutupi pula. Itulah kondisi musim dingin. Itu belum dingin nian. Mak mana kalau cak di Rusia yang musim salju nian itu. Kalau kami belum merasakan musim salju. Baru sebatas dingin. Maka kata Rasulullah SAW, ketika seseorang pada saat musim tersebut, musim dingin yang sangat menyengat, dia menyempurnakan wudhunya bukan sekali, tapi setiap sholat. Bayang ke kamu, bukan sekali. Kalau kamu tuh mungkin betul sekali be. Siang bulo, lada siang panas-panas tambah lemak. Ini dah siang, malam, 5 kali sholat, 5 waktu. Tahajud itu ngerasa kedinginnya. Dan dia menyempurnakan itu akan menjadi kafarat, akan menjadi penebus dosa yang pernah ia lakukan. Karena perjuangan ketika dia tadi melaksanakan wudhu pada kondisi dia kedinginan.